Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Muhara Putra, jabatan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, atau institusi yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is a result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan,
dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. 3. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 4. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. 5. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nasionalisme. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara yang lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya faham nasionalisme. 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. 4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika. Menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. 15 nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3.
mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Komitmen mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan. Efektivitas menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dan mutu layanan menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer merasa puas. Hubungan yang terjadi jika kita mengaktualisasikan nilai dasar komitmen mutu. 1. Orientasi kepada publik. 2. Orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. 3. Sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. 4. Cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Korupsi bisa terjadi karena 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila di video saya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.